pertama, di sini diketahui bahwa fungsi z itu sama dengan z kuadrat. Lalu akan kita buktikan apakah fungsi z tersebut analitik. Untuk penyelesaiannya, fungsi z sama dengan z kuadrat. Untuk z-nya bernilai x plus y. Maka fungsi z sama dengan x plus y pangkat 2, sama dengan z kuadrat min y kuadrat plus 2xyi. Lalu kita masukkan ke dalam bentuk UV. Untuk ux, y-nya sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Untuk ux sama dengan 2x dan uy sama dengan min 2y. Lalu untuk vx, y sama dengan 2xy dengan vx sama dengan 2x dan vy sama dengan 2y. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai u dan v itu analitik di semua titik. Lalu kita buktikan untuk persamaan Cauchy-Riemannnya. Nilai ux sama dengan vy itu 2x dan uy sama dengan min vx itu bernilai min 2y. Nah, maka terbukti bahwa fungsi z tersebut analitik. Baik, di sini ada contoh 2. Misalkan hx, y sama dengan e pangkat x cos y. Buktikan bahwa hx, y adalah fungsi harmonik. Nah, kita tahu bahwa syarat fungsi harmonik itu harus memenuhi persamaan Laplace, yaitu do pangkat 2u per do x kuadrat ditambah do pangkat 2u per do y kuadrat sama dengan 0, dan do pangkat 2v per do x kuadrat plus do pangkat 2v per do y kuadrat sama dengan 0. Nah, kita tahu di sini fungsinya ada h, x, y sama dengan e pangkat x cos y, maka diturunkan terlebih dahulu terhadap x untuk turunan pertama menjadi e pangkat x cos y, dan diturunkan kembali atau turunan kedua terhadap x, ya, fungsi tersebut terhadap x menjadi e pangkat x cos y. Nah, terus diturunkan lagi terhadap y untuk turunan pertamanya menjadi negatif e pangkat x sin y, dan diturunkan kembali terhadap y untuk turunan keduanya menjadi min e x cos y. Nah, karena turunan kedua dari x ditambah turunan kedua dari y itu sama dengan 0, maka memenuhi persamaan Laplace. Nah, jadi terbukti bahwa fungsi h, x, y sama dengan e pangkat x cos y merupakan fungsi harmonik. Baik, selanjutnya ada contoh 3. Carilah fungsi fz sama dengan u plus i kalikan dengan v. Jika diketahui u-nya adalah x kuadrat min 2xy min y kuadrat, dan v tersebut merupakan sekawan harmonik daripada u. Tadi kita ketahui u-nya, maka kita turunkan parsial u-nya terhadap x dan terhadap y. Yang terhadap x didapatkan 2x min 2y. Yang terhadap y didapatkan min 2x min 2y. Terus kita ingat pada persamaan Cauchy-Riemann ada dua persamaan. Salah satunya adalah u terhadap x akan sama dengan v parsial terhadap y. Maka karena ini parsial terhadap y, untuk mencari v-nya kita harus mengintegralkan terhadap y yang didapatkan 2x y min y kuadrat plus hx, di mana hx ini adalah variabel yang tidak kita ketahui. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke langkah selanjutnya. Di sini kita lihat, sebentar, oke. Kita lihat salah satu persamaan Cauchy-Riemann lainnya, yaitu U yang diturunkan parsial terhadap Y akan sama dengan min V yang diturunkan parsial terhadap X. Maka dapat kita tulis parsial terhadap Y untuk U-nya tadi adalah min 2X min 2Y. Kemudian kita inputkan 2Y plus H aksen X. 2Y ini agar nanti bisa dihilangkan dengan Y yang ini. Kita pindahkan min 2Y-nya ke sebelah kanan sehingga 2Y ini hilang. Yang akan dihasilkan min 2X sama dengan min H aksen X. Sehingga untuk mencari H X-nya kita harus mengintegralkan terhadap X.
didapatlah X kuadrat. Kemudian kita substitusikan X kuadrat ini ke persamaan 1 atau tadi hasil dari V melalui integral terhadap Y. Maka didapatkan V sama dengan 2X Y min Y kuadrat plus X kuadrat. Ini adalah hasil V-nya yang sekawan terhadap U. Untuk hasil akhirnya kita dapat melakukan substitusi U dan V ke persamaan F. Maka didapatkan Fz sama dengan X kuadrat min 2XY min Y kuadrat plus I kali 2X Y min Y kuadrat plus X kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh 4. Nah, di sini tentukan titik singular Fz dengan Fz sama dengan 3Z ditambah 5 dibagi Z pangkat 3 ditambah 6Z pangkat 2 dikurangi 27Z. Nah, penyelesaiannya sendiri, Fz tidak kontinu pada saat Z pangkat 3 ditambah 6Z pangkat 2 dikurangi 27Z sama dengan 0. Nah, di sini kita jabarkan nih, menghasilkan Z dikali Z dikurangi 3 dikali Z ditambah 9. Ini dikurung ya, sama dengan 0. Nah, ini lalu kita integralkan nih, Z pangkat 3 ditambah 6Z pangkat 2 dikurangi 27Z-nya ini. Menghasilkan Z1 sama dengan 0, Z2 sama dengan 3, dan Z3 sama dengan negatif 9. Sehingga titik singular dari Fz adalah Z sama dengan 0, Z sama dengan 3, dan Z sama dengan negatif 9. Nah, maka Fz analitik semua Z kecuali di Z sama dengan 0, Z sama dengan 3, dan Z sama dengan negatif 9. Baik, untuk soal selanjutnya, tentukan fungsi harmonik sekawan dari U dengan UX, Y itu sama dengan sin 2X plus Y. Nah, untuk mencari fungsi harmonik sekawan dari U, terlebih dahulu kita harus menentukan apakah U itu merupakan fungsi harmonik atau bukan. Untuk itu, maka U harus memenuhi persamaan Laplace, di mana turunan kedua dari U terhadap X ditambah turunan kedua dari U terhadap Y itu sama dengan 0. Nah, di sini kita ketahui bahwa U itu sama dengan sin 2X plus Y, di mana turunan U terhadap X itu akan menghasilkan 2 cos 2X plus Y. Nah, kita turunkan lagi terhadap X akan menghasilkan negatif 4 sin 2X plus Y. Nah, lalu apabila U ini kita turunkan terhadap Y, maka akan menghasilkan cosinus 2X plus Y. Lalu kita turunkan lagi terhadap Y, akan menghasilkan negatif sin 2X plus Y. Lalu kita jumlahkan. Turunan kedua dari U terhadap X ditambah turunan kedua dari U terhadap Y akan menghasilkan negatif 4 sin 2X plus Y dikurangi sin 2X plus Y, di mana akan menghasilkan hasil yang tidak sama dengan 0. Nah, karena turunan kedua dari U terhadap X ditambah turunan kedua dari U terhadap Y itu tidak sama dengan 0, maka hal ini tidak memenuhi persamaan Laplace, sehingga U dikatakan bukan merupakan fungsi harmonik. Nah, karena U ini bukan merupakan fungsi harmonik, maka U tidak memiliki sekawan harmonik.